Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPRR, mencabut sejumlah ketetapan, TAP MPR putusan perundang-undangan terhadap 3 mantan Presiden RI yaitu Soekarno, Soeharto, dan KH Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Aturan yang dicabut adalah TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara pada Rabu, 25 September 2024. Pertama, TAP MPR nomor 2 MPR 2021 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid. TAP MPR ini juga menegaskan bahwa Gus Dur telah melanggar haluan negara. Namun, terkini TAP MPR nomor 2 MPR 2021 tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku. Kedua, TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. MPR mencabut nama Presiden kedua RI Soeharto dari pasal 4 dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Keputusan ini merupakan mengamanatkan tindak lanjut surat dari fraksi Golkar pada 18 September 2024 dan diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada 23 September. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 diteken pada 13 November di bawah pimpinan Ketua MPR Harmoko yang berbunyi, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, TAP MPR nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Supratman Andi Aktas mengatakan tuduhan keterlibatan Soekarno dengan gerakan pemberontakan PKI pada penghujung September 1965 itu tidak terbukti setelah TAP MPR nomor 33 MPRS 1967 tidak berlaku lagi. Blade itu secara tersirat menuding Bung Karno sapaan Soekarno terlibat agenda pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau GGIK 30 SPKI. Surat pencabutan dari pimpinan MPR RI itu telah diserahkan Ketua MPR RI Bambang Susatyo kepada keluarga Bung Karno dan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keputusan ini disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo, Bamsot, dalam sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara MPR. Namun menuai kritik dari sejumlah pihak dan lembaga pada pencabutan nama Presiden kedua RI Soeharto dari pasal 4 dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Setelah lengser, Soeharto pernah ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi pengelolaan 7 dana yayasan sosial. Ketujuh yayasan itu adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Perkara ini diusut Kejaksaan Agung yang menduga nilai korupsinya mencapai 1,7 triliun rupiah. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Dimas Bagus Arya, menilai pencabutan tersebut tak berdasar dan lemah karena tidak mempertimbangkan aspek historis. Menurutnya, justru berpotensi memutihkan dosa-dosa Soeharto selama 32 tahun kepemimpinannya yang diwarnai kejahatan HAM, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Momentum diputihkannya nama Soeharto, menurutnya, perlu dikritisi, apalagi dengan mempertimbangkan fakta bahwa Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memiliki afiliasi kuat dengan keluarga Soeharto. Ia juga menegaskan, jangan sampai penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 MPR 1998 didasari oleh konflik kepentingan yang dimiliki oleh Prabowo untuk sebisa mungkin memperbaiki citra dirinya dan andil keluarga cendana
atas kontribusi mereka terhadap sejarah kelam Orde Baru sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Direktur Imparsial Ardimanto. Menurutnya, apa yang dilakukan MPR bukan hanya sekedar menghilangkan nama Soeharto dari TAP MPR tersebut, tetapi juga menghapus sejarah kelam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya. Ketua Presidium Masyarakat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara alias Constitutional and Administrative Law Society, CALS, Bivitri Susanti, menduga MPR berupaya menghidupkan ketetapan atau TAP MPR untuk kembali menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Bivitri mengatakan, sejak amandemen UUD 1945 pada 2002, MPR tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengeluarkan TAP MPR. Kemudian, lahir TAP MPR nomor 1 MPR 2003 berisi peninjauan terhadap status hukum dan materi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1960 2002. Masalahnya, TAP MPR nomor 1 itu tak bisa menghapus nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari situ, Bivitri menilai, ada upaya menghidupkan TAP MPR untuk menempatkan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dalam pembahasan itu, Bivitri mengatakan, memang ada pengaturan TAP MPR dalam Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 2011 yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam aturan itu dijelaskan, hanya mengakomodasi TAP MPR yang bisa ditindaklanjuti atau tidak.